Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita dari Lahan Pintar ingin informasikan kepada petani pintar semuanya. Hal yang penting kita ketahui di dalam budidaya tanaman cabai ialah fase pada saat kita melakukan penanaman. Pada saat melakukan penanaman, kita tentulah harus memperhatikan cuaca dan curah hujan pada saat kita melakukan penanaman. Nah, untuk itu penanaman yang baik ialah dilakukan pada saat tanah dalam kondisi yang lembab seperti ini. Yang lembab. Nah, pada tanah kondisi yang lembab tersebut, tanaman langsung menyerap dari unsur hara yang ada pada tanah tersebut. Nah, untuk itu kita perlu menanamnya pada cuaca dan kelembaban yang cukup untuk kehidupan tanaman cabai. Untuk merimbunkan tanaman cabai pada fase awal seperti yang ada pada video ini, yaitu kita perlu memberikan fosfat yang cukup dan memberikan tanaman makanan yang cukup. Karena tanaman cabai membutuhkan makanan yang cukup. Apa yang dikatakan makanan? Makanan ialah pupuk atau nutrisi yang terkandung di dalamnya demi kebutuhan baik itu batang, akar, daun, dan tunas dari tanaman cabai itu sendiri. Tunas sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang akan membuat tanaman cabai rimbun. Kenapa? Cikal bakal dari pertumbuhan yang seimbang, pertumbuhan yang seragam yang ada pada video kita ini. Pertumbuhan yang seragam sangat dibutuhkan pada fase awal vegetatif. Karena pada fase awal vegetatif ini cenderung sering terjadi adanya virus Gemini atau vektor virus seperti kutu kebul yang sering mengganggu tanaman cabai. Perhatikan curah hujan di saat penyemprotan. Sebaiknya penyemprotan dilakukan pada pagi hari dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian dilanjutkan pada sore hari jika ingin melakukan penyemprotan pada sore hari dari jam setengah 4 sampai jam 5. Nah, mari kita perhatikan dari tunas cabai kita ini. Sangat sehat dan sangat kita bisa melihat penyerapan makanan yang cukup. Nampak dari batang, tunas-tunas dan daun pada cabai kita ini. Ini cabai berumur kisaran lebih kurang 1 bulan. Pada 1 bulan ini tanaman cabai baru kita melakukan, seharusnya kita lakukan pengecoran awal, kemudian kita lakukan pemupukan, kemudian pengecoran, kemudian pemupukan. Kenapa hal itu kita butuhkan? Karena pengecoran lebih cepat penyerapan pada fase penyerapan tanaman vegetatif. Jikalau pengecoran tidak dilakukan, maka otomatis kalau kita lakukan pemupukan, tanaman akan lebih lama dalam penyerapan unsur hara. Nah, pemupukan dilakukan itu pada saat kondisi dari tanah kita atau tanah media tanam kita itu cukup lembab. Kalau tanahnya kering, kita lakukan pemupukan, maka otomatis lebih kurang 2 minggu penyerapan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk akan lama di dalam proses penyerapan. Nah, tentulah dalam budidaya tanaman cabai tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam budidaya tanaman cabai kita harus memperhatikan yaitu daun, tunas, batang. Kenapa? Karena harus seimbang dengan bagian tanaman tertentu. Daun tidak boleh terlalu lebar. Nah, ini cukup seragam ya, seragam sesuai dengan kondisi batang. Nah, dari awal sudah mulai menunas seperti ini. Ya, seperti yang ada pada video. Nampak ya tunasnya, kemudian batangnya cukup banyak. Nah, ini yang dikatakan seimbang antara NPK yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa itu N? N ialah dibutuhkan pada fase awal vegetatif untuk menyerap makanan. Kemudian P yaitu fosfor dibutuhkan untuk mengangkut makanan, dan fosfor ini lebih kita ketahui yaitu pada perakaran tanaman ya, perakaran tanaman. Kemudian K yang dibutuhkan untuk seperti adanya xilem dan phloem dari batang, kemudian daun, tunas, dan sebagainya. Nah, itulah review kita pada tanaman 1 bulan ini.
Nah, kita perlu memperhatikan fungisidanya ya. Fungisida harus kita perhatikan pada fase ini. Kenapa fungisida kita perhatikan? Karena tunas di sini, tunas yang ada pada daun ini ya, daun yang ada di sini. Ini kalau tidak kita gunakan fungisida yang cukup pada dia saat dia tumbuh, dia akan lebih cepat mengkerut. Nah, ini bukan mengkerut ya, ini memang karakter daunnya seperti ini. Nah, ini daun yang cukup sehat. Karena kita tidak memperhatikan, jika dia menyerap makanan, fungisida dan insektisidanya kita tidak perhatikan, maka otomatis tanaman akan lebih cepat untuk terkena virus Gemini. Nah, itulah yang bisa kita lakukan review. Tanaman ini nampak sehat dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita akan review, mudah-mudahan sehat terus dan panennya berlimpah dan banyak. Untuk itu jangan lupa para petani pintar subscribe channel kita ini dan bunyikan notifikasi loncengnya agar channel kita terus bermanfaat dan berguna bagi kita semua.